Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Bahas Hukum. Di sini kita bahas hukum dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa tongkrongan, dengan bahasa warung kopi, sehingga kita merasa bahwa hukum itu memang ada untuk kita semua. Tidak penting dari latar belakang apapun kita, pendidikan apapun kita, tingkat ekonomi apapun kita, hukum hadir untuk melayani kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan bahas tentang kapan sih kita harus berhubungan dengan konsultan hukum. Kan ini waktunya kapan sih? Sebenarnya jadi konsultan hukum itu adalah orang yang memiliki kemampuan di bidang hukum, orang yang dianggap bukan dianggap ya, memang karena secara undang-undang disebut sebagai profesional, seperti dengan notaris, seperti dengan apoteker, dokter. Jadi itu yang kita akan bahas tentang sebuah profesi yang bernama konsultan hukum. Dalam prakteknya, konsultan hukum ini juga termasuk menjadi layanan yang diberikan oleh seorang pengacara atau yang kita sebut dalam istilah undang-undang ini itu advokat. Ya. Nah, berdasarkan undang-undang advokat disebutkan bahwa seorang advokat itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan jasa hukum ya, jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, salah satu jasa hukum di sini adalah memberikan konsultasi hukum. Balik lagi pada pertanyaan awal kita tentang kapan sih seseorang harus berhubungan dengan seorang konsultan hukum. Apakah sebelum, pada saat, atau setelah masalah itu terjadi? Teman-teman sekalian, kita percaya bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Seperti kita berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan pola hidup kita sehat, memastikan kita hidup dengan pola makan yang seimbang agar mencegah kita nanti sakit, jatuh sakit yang pada akhirnya justru akan menimbulkan biaya yang lebih besar, risiko yang sudah mungkin sulit diantisipasi, dan tindakan yang sudah atau effort yang sudah lebih mahal daripada yang seharusnya bisa kita cegah seandainya kita berkonsultasi dengan dokter sebelum jatuh sakit hanya dengan seorang konsultan. Kapan kita harus berbicara, kapan kita harus ngobrol, kapan kita harus curhat dengan konsultan hukum yang kita percaya? Ya, sebelum itu idealnya ya, adalah sebelum masalah itu terjadi. Jika masalah sudah terjadi, itu ibaratnya kita seperti memanggil pemadam kebakaran ya. Bayangkan jika kebakaran sudah terjadi, api sudah berkobar, artinya masalah sudah ada dan kita baru kalang kabut mencari pemadam kebakaran. Nah, seperti itu juga saatnya jika kita terlambat untuk berkonsultasi hukum pada seorang profesional. Misalnya dalam hal saya akan melakukan ekspansi, saya seorang pengusaha, saya harus memikirkan bagaimana cara saya melakukan ekspansi bisnis secara hukum dan itu aman. Investasi saya tidak sia-sia atau tidak bodong, saya bermitra dengan pihak-pihak yang benar. Nah, maka pada saat itulah sebaiknya kita berkonsultasi dengan seorang konsultan hukum untuk memastikan bahwa rencana bisnis kita ini sepenuhnya aman, baik secara regulasi, bahwa tindakan kita ini sepenuhnya tunduk pada aturan hukum yang ada, termasuk dengan calon mitra yang akan kita ajak bekerja sama, apakah dia clean and clear, kita lakukan uji tuntas, apakah mitra kita ini bisa dipercaya, atau dia justru akan menjadi beban dalam bisnis kita. Disinilah pentingnya konsultan hukum itu hadir justru di awal sebelum kita melakukan hubungan hukum, atau mungkin dalam bentuk penandatanganan kontrak kerjasama, perjanjian akuisisi, perjanjian merger, perjanjian utang piutang bahkan, atau perjanjian apapun yang akan berdampak pada hak dan kewajiban dari pihak yang saling berjanji itu. Nah, sayang sekali jika kita tidak mengkonsultasikan ini di awal, maka kemungkinan resiko besar akan terjadi di belakang hari. Sebagai bisnis usaha itu selalu menganggap bahwa pengacara itu adalah profesi yang amit-amit jangan sampai berhubungan dengan pengacara. Ini paradigma yang keliru, teman-teman. Padahal berhubungan dengan pengacara di awal justru menekan biaya, menghemat banyak sekali
pengeluaran kita di kemudian hari jika kemudian ternyata terjadi resiko atas suatu hubungan hukum yang sesungguhnya sejak awal bisa kita identifikasi, sejak awal bisa kita lihat bahwa di sini sudah ada potensi-potensi bahaya yang akan muncul. Karena kita merasa bahwa profesi penasihat hukum, konsultan hukum tidak diperlukan di awal, sehingga kita harus menanggung resiko bisnis yang seharusnya kita bisa cegah di awal. Jadi sebagian besar pebisnis mati-matian memperbesar skala bisnis mereka tanpa pernah berupaya untuk melindungi bisnis mereka. Yang saya maksud di sini adalah melindungi bisnisnya adalah dengan menempatkan konsultan hukum justru di awal sebelum mereka melakukan tindakan bisnis apapun yang bisa berdampak buruk nantinya di kemudian hari, sehingga itu bisa dicegah ketika mereka melakukan konsultasi hukum itu di awal, bukan nanti di akhir pada saat masalah timbul. Terus kapan lagi kita butuh seorang konsultan hukum? Ya, pada saat terjadi sengketa, terjadi kondisi, ya jika tadi mencegah kebakaran terjadi, ya ini di saat kebakaran udah mulai terjadi ini. Nah tadi di awal, sekarang di dampak yang timbul. Sudah seperti itu mutlak banget, wajib banget memastikan kita didampingi atau kita berkonsultasi dengan konsultan hukum untuk memastikan kita tidak salah langkah, kita tidak salah dalam mengambil upaya untuk memitigasi setiap resiko atau setiap katakanlah bencana yang terjadi ya. Karena kalau masalah sengketa pun kita anggap itu sebagai sebuah bencana. Nanti konsultan hukum kita akan memberikan panduan, memberikan kita arahan yang jelas tentang langkah-langkah hukum apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita disomasi oleh rekan bisnis kita digugat oleh pihak lain yang mengklaim bahwa dia misalnya nih punya tanah itu, di atas tanah kita juga dia merasa ikut berhak atau hal-hal lain. Nah pada saat itu jelas kita sudah membutuhkan jasa seorang konsultan hukum. Jadi konsultan hukum itu memang idealnya adalah ditempatkan di awal, tapi juga menjadi sangat penting sekali untuk memastikan pada saat ketika terjadi sengketa, terjadi konflik, terjadi kasus, itu kita sudah harus mendapatkan bantuan konsultan hukum yang kompeten untuk bisa mengelola setiap risiko yang kita hadapi. Selanjutnya, selain pada saat sengketa, pada saat terjadinya konflik, apalagi ya kita nggak pernah amit-amit sih ya, tapi siapapun pasti bisa menerima panggilan polisi, dan siapapun yang ketika dipanggil polisi atau penegak hukum lain lah, katakanlah kejaksaan atau barangkali juga KPK, itu pasti kehilangan atau mungkin berkurang kepercayaan dirinya untuk bisa menghadapi situasi-situasi sulit ketika harus, padahal kita belum tentu salah ya, tapi kita udah panik duluan ya. Pada saat itulah kita butuh pendampingan seorang konsultan hukum yang kompeten untuk memastikan pendampingan kita pada saat diperiksa dalam kapasitas apapun, mau jadi saksi, mungkin korban, apalagi kalau sudah naik statusnya menjadi tersangka atau terdakwa ketika dia sudah berhadapan di sidang pengadilan. Maka pada saat itulah kita butuh pendampingan seorang konsultan hukum atau seorang pengacara, atau kita sebut dalam undang-undang sebuah profesi yang bernama advokat. Di saat seperti itulah untuk memastikan semua hak-hak yang kita miliki itu tidak dirampas secara sewenang-wenang, agar proses hukum yang kita jalani tidak berlaku secara sewenang-wenang. Artinya semua orang yang dalam kapasitas apapun itu tetap wajib untuk diperlakukan secara fair, secara adil, sehingga bahkan orang yang paling jahat sekalipun tetap berhak atas pemenuhan hak-hak dia sebagai orang yang bersalah di mata hukum. Tidak boleh kita menggunakan alasan orang salah untuk bisa melakukan apa saja di luar hukum terhadap orang yang salah. Berarti dengan begitu kita udah bisa melihat pentingnya kita punya konsultan hukum di awal, di tengah, dan pada saat proses atau masalah hukum yang kita hadapi. Oke, teman-teman, melalui video yang singkat ini sekarang kita udah tahu kapan seharusnya kita punya konsultan hukum. Jawabannya adalah sekarang. Karena semakin cepat kita punya konsultan hukum, semakin cepat kita berhubungan dengan orang yang kompeten di bidang hukum, maka kita akan lebih berpeluang untuk menghindari masalah di kemudian hari dengan biaya, dengan waktu yang mungkin lebih besar. Itu bisa kita hindari dengan segera memiliki konsultan hukum sekarang ini juga. Itu dulu pada kesempatan video kali ini.
kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Bahas Hukum.